Selamat datang di kelas belajar. Kali ini, kita akan membahas materi yaitu perbandingan dan studi kasus kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Berikut penjelasannya. Pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dengan pasar bebas sebagai mekanisme utama untuk mengalokasikan sumber daya. Ciri-ciri kapitalisme. 1. Kepemilikan pribadi. Individu atau perusahaan swasta memiliki dan mengontrol alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, dan modal. 2. Pasar bebas. Penawaran dan permintaan menentukan harga barang dan jasa dengan sedikit campur tangan pemerintah. 3. Keuntungan. Sistem kapitalis mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi di mana sumber daya produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara kolektif atau oleh negara. Tujuan utama sosialisme adalah mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata dan menghindari ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh kapital. Dalam sistem ini, setiap individu berkontribusi berdasarkan kemampuan mereka dan menerima sesuai dengan kebutuhan mereka. Ciri-ciri utama sosialisme. 1. Kepemilikan kolektif. Alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara digunakan untuk kepentingan umum. 2. Distribusi kekayaan yang merata. Kekayaan didistribusikan secara lebih merata di seluruh masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. 3. Peran pemerintah yang besar. Pemerintah mengatur dan mengelola ekonomi, membuat kebijakan ekonomi, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. 4. Fokus pada kepentingan umum. Keputusan ekonomi dibuat untuk manfaat kolektif masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. 5. Jaminan sosial. Sistem sosialisme menyediakan jaminan sosial yang komprehensif, termasuk pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan tunjangan pengangguran. 6. Pengurangan ketimpangan sosial. Kebijakan redistribusi kekayaan dan pendapatan yang adil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Ketiga, ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen kapitalisme dan sosialisme dengan pemerintah memainkan peran dalam mengatur pasar dan menyediakan layanan publik. Ciri-ciri ekonomi campuran. 1. Kepemilikan campuran. Kombinasi kepemilikan pribadi dan publik atas alat-alat produksi. 2. Regulasi pemerintah. Pemerintah mengatur pasar untuk melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan hidup. 3. Layanan publik. Pemerintah menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ekonomi campuran memiliki keuntungan dalam mengimplementasikan yaitu ekonomi campuran dapat menggabungkan keuntungan dari kedua sistem seperti inovasi dan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan jaminan sosial. Bukan hanya keuntungan, ekonomi campuran juga memiliki kelemahan yaitu ekonomi campuran dapat menjadi kompleks untuk dikelola dan dapat menyebabkan inefisiensi jika pemerintah tidak mengatur pasar secara efektif. Studi kasus kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Kapitalisme. Amerika Serikat adalah contoh klasik kapitalisme dengan pasar bebas yang kuat dan peran pemerintah yang terbatas dalam ekonomi. Sistem ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi dan masalah sosial. Sosialisme. Uni Soviet adalah contoh negara yang menerapkan sistem sosialis. Sistem ini berhasil dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menyebabkan inefisiensi ekonomi dan kurangnya kebebasan individu. Ekonomi campuran. Swedia adalah contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran dengan peran pemerintah
yang kuat dalam ekonomi. Sistem ini telah menghasilkan kesejahteraan sosial yang tinggi dengan tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang rendah dan akses terhadap layanan publik yang baik. Indonesia juga merupakan contoh negara dengan sistem ekonomi campuran. Sistem ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan dan masalah sosial yang kompleks. Kesimpulan, kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada sistem yang sempurna, dan pilihan sistem ekonomi yang tepat untuk suatu negara tergantung pada berbagai faktor, termasuk sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.